Duh, gimana nih? Kok mati lampu? Ya, lagi baca buku. Duh. Mana ya? Duh. Au! Duh, gimana nih? Gimana ya? Kok nggak ada? Oh. Kira-kira yang dicari sama teacher Sharon apa ya? Apakah A. boneka, B. lilin, atau C. binatang peliharaannya? Yuk kita pikirkan sama-sama. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Breaking News pagi ini. Telah terjadi kegemparan yang ada di perumahan Telaga Indah, Jalan Pedurungan, belok kanan, kiri, mentok. Di situ tinggal seorang gadis yang ketakutan karena mati lampu. Kok jadi baca berita ya, teacher ya? Ya, teacher jadi pembawa berita. Harusnya teacher bawa renungan, bukan berita kan ya? Aduh, iya. Soalnya tadi teacher lihat tadi ada masalah ya. Teacher Sharon kayaknya ada di dalam kegelapan, mati lampu. Di rumahmu mati lampu nggak sekarang? Enggak kan? Di sini enggak mati lampu. Rasanya kalau mati lampu gelap semua, kalian takut nggak? Apa yang kalian rasakan kalau di dalam gelap? Takut? Cemas? Galau? Gabut? Apalagi ya? Sesuatu yang di dalam gelap itu tidak menyenangkan, ya. Tapi ketika ada terang, gelap hilang, maka semua jadi indah. Oh ya, sambil menunggu jawaban kalian tadi, kira-kira kalian akan ambil apa waktu gelap, waktu lampu mati? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian cari lebih dulu, ya? Nah, bicara soal terang dan gelap, anak-anak, Yesus juga mengajar tentang terang. Kita anak-anak Tuhan adalah terang. Mau tahu ya? Matius 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Kita mau baca, kita mau belajar. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita itu harus jadi teladan. Kenapa? Karena kita anak-anak Tuhan, anak terang. Dunia sangat gelap. Kenapa dikatakan dunia gelap? Karena banyak hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Dunia sudah jatuh dalam dosa dan dunia di dalam kegelapan. Dunia butuh terang. Kemarin kita belajar harus semangat jadi teladan, jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena dunia masih gelap, masih butuh terang, butuh anak-anak Tuhan untuk jadi terang. Yuk dibaca ya. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai 16. Begini firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Terang dunia, ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Apa yang ada di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terang tidak bisa disembunyikan. Ketika terang ada, gelap hilang. Itu artinya ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita. Pelita itu lampu. Zaman dulu, zaman Tuhan Yesus disebut pelita lampunya. Jadi pakai minyak lalu dinyalakan. Lalu meletakkannya di bawah gantang, di bawah tempat-tempat air, di bawah meja. Masa menaruh sesuatu untuk menerangi ruangan ditaruh di bawah? Tidak mungkin. Terang itu ditaruh di atas. Zaman dulu, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kaki dian itu seperti yang ada di gereja, ya. Yang kalau Natal ada lilin-lilinnya banyak, itu namanya kaki dian. Jadi satu tiang di atasnya ada lilin, ada pelita untuk menerangi satu ruangan. Nah, ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi terang itu penting. Jadi teladan itu penting. Orang akan melihat, wah itu terang. Orang akan tertarik
Orang akan melihat cahaya kita. Nah, kenapa cahaya itu perlu ada di tempat-tempat yang terbuka? Cahaya itu perlu dilihat. Ya, karena sekali lagi dunia dalam gelap, anak-anak. Orang ingin melihat terang, orang ingin tahu mana yang benar. Orang di dunia ini perlu diberitahu, diberi contoh perilaku yang benar. Karena dunia ini jahat. Ya, jadi firman Tuhan berkata, terang itu harus bisa dilihat oleh banyak orang, supaya orang bisa melihat perbuatan yang baik anak-anak Tuhan dan memuji Tuhan, memuliakan nama kita di surga. Jadi teladan itu nggak bisa disembunyikan. Teladan itu terlihat. Teladan itu bukan sesuatu yang pura-pura sesaat, tetapi setiap hari kita lakukan. Terang itu akan kelihatan sendiri. Kalau kita punya sifat yang baik, kalau kita punya hal-hal yang baik dalam diri kita, karena Roh Kudus ada dalam diri kita, kita anak Tuhan, dengan sendirinya apa yang kita lakukan pasti baik. Dengan sendirinya orang-orang di sekitar kita bisa lihat. Jadi terang itu nggak bisa disembunyikan. Dari dalam dirimu akan muncul kebaikan. Itu yang disebut jadi teladan. Jadi teladan sama dengan jadi terang. Kemana saja engkau berada, terang itu bersamamu. Tingkah laku yang baik, perkataan yang baik, keteladanan yang baik pasti dilihat orang. Dan orang yang melihat pasti akan memuji Tuhan. Mau kalian jadi teladan? Ya, jadilah terang. Jadi teladan itu sama dengan jadi terang. Di rumah, kalau di rumah, di tetangga-tetanggamu, di sekitarmu, banyak hal yang buruk di situ. Mungkin masih ada anak-anak yang nakal, menurut orang tua. Kita, kalian, ada anak-anak tua yang dalam diri kalian ada terang. Jadi contoh, lakukan yang baik. Nah, itu terangnya muncul, kelihatan. Wah, itu loh, kayak anaknya Mama Eri itu loh, itu ke gereja. Wah, sifatnya baik. Nah, itu mereka jadi tahu. Oh iya ya, dicontoh ya, itu jadi teladan ya. Karena dia bisa memberi contoh tingkah laku yang baik. Nah, itu jadi terang. Mau jadi terang? Jadi teladan sama dengan jadi terang. Sekitarmu membutuhkan terang, membutuhkan kebenaran, membutuhkan hal yang indah. Perkataanmu yang baik, perkataanmu yang ramah, sapaanmu yang ramah, itu membuat orang-orang sekitarmu jadi diberkati. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di hadapan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang akan kagum dan berkata, wah benar ya, anak Tuhan Yesus itu dunia ini nggak kecil begini, ini tiruan. Dunia itu luas, anak-anak ya, luas sekali. Kayak kita masih anak-anak, dunia terdekat kita, keluarga, lingkungan, teman gereja, ya, teman sekolah, itu lingkunganmu. Mari jadi terang, jadi teladan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Oke, yuk. Yang mau jadi terang, jadi teladan, ayo terus semangat, supaya semangat. Ayo rajin berdoa. Mari kita berdoa sama-sama. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami yang masih kecil ini rindu Tuhan, supaya orang-orang di sekitar kami melihat perbuatan kami yang baik. Oleh sebab itu kami perlu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus mendampingi kami, supaya setiap saat kami bisa jadi terang, jadi teladan. Kami terus bisa taat melakukan hal yang baik. Kami bukan orang-orang yang tersembunyi, karena terang ada di dalam diri kami. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami selalu bisa jadi teladan untuk dunia ini. Kami rindu Tuhan, orang-orang sekitar kami memuji Tuhan karena melihat hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini, kami mau jadi teladan di mana saja. Kalau kami saat ini di rumah, kami akan jadi teladan untuk keluarga kami. Ketika kami nanti berkesempatan, tiba waktunya kami bertemu dengan orang-orang banyak, kami tetap jadi teladan
dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita cari yuk rumahnya Teacher Sharon. Dari peta ini ada nggak ya? Kecil-kecil. Nah, ini dia akhirnya ketemu juga. Wah, memang ya cahaya lilin ini walaupun kecil tapi bisa menerangi kamar Teacher Sharon. Bagi yang menjawab lilin, selamat, kalian benar. God bless you.